Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara kembali hadir pada Anda memperbarui informasi Anda seputar Sumatera Utara edisi Minggu 27 Agustus 2023. Kali ini bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Izin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi sore ini diawali dari sebanyak 16 kg narkotika jenis sabu dan 10.000 butir pil ekstasi yang disita dari 12 orang tersangka dimusnahkan Polres Tanjung Balai. 4 diantaranya merupakan jaringan internasional yang berhasil dibekuk petugas di atas kapal. 12 tersangka penyelundup dan pengedar narkotika jenis sabu dan pil ekstasi ini hanya bisa tertunduk malu saat menyaksikan pemusnahan barang bukti. Ke-12 orang tersangka ini ditindak Polres Tanjung Balai dari 6 laporan perkara. Kapolres Tanjung Balai AKBP Ahmad Yusuf Afandi mengatakan ada sebanyak 16 kg sabu dan 10.000 butir pil ekstasi. 4 diantaranya nelayan merupakan jaringan internasional yang ditangkap petugas di atas kapal. Sebelum dimusnahkan dengan cara direbus atau di blender, seluruh barang bukti dilakukan pengecekan keaslian narkoba oleh laboratorium forensik Pikda Sumut dan hasilnya positif. Cara pemusnahan barang bukti narkotika yang memang dimandatkan atau diamanatkan oleh undang-undang bahwa sebelum dilaksanakan persidangan maka barang bukti di luar yang diujikan ke lab harus dimusnahkan. Jadi jumlah keseluruhan barang bukti yang disita dari 6 laporan polisi tersebut yaitu 16.197,91 gram sabu, 10.000 butir ekstasi, dan 4,48 gram ganja. Polres Tanjung Balai yang berada di garis pantai timur Selat Malaka ini berkomitmen untuk memberantas upaya penyelundupan dan peredaran narkoba di wilayahnya. Personel unit reserse kriminal Polsek Batangkuis berhasil mengamankan seorang penadah pencurian sepeda motor dan menjualnya di media sosial. Sementara itu pelaku pencurian masih dalam pengejaran petugas. Inilah Abiyu Harahap, warga Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, diamankan polisi karena membeli barang curian dan kembali menjual sepeda motor curian tersebut di media sosial. Kejadian pencurian ini terjadi pada awal Agustus 2023 di salah satu toko fotokopi di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Batangkuis, Kabupaten Deli Serdang. Korban bernama Ardi Arin memarkirkan sepeda motornya dan dikunci di depan toko. Namun tidak lama berselang korban diberitahu pemilik toko jika sepeda motornya sudah tidak ada di depan toko. Kapolsek Batangkuis AKP Syahrizal mengatakan kasus ini terungkap setelah diketahui pelaku memposting sepeda motor tersebut di salah satu media sosial untuk dijual. Korban melaporkan adanya penjualan sepeda motor itu ke Polsek Batangkuis dan anggota berhasil memancing pelaku dan ternyata memang benar sepeda motor tersebut milik Ardi Arin. Korban melaporkan kepada kita dengan laporan polisi pada bulan Agustus. 3 hari kemudian korban datang ke Polsek menyatakan katanya sepeda motornya ada di daerah Mabar Belawan dan mirip katanya. Namun setelah kita interogasi lalu kita terjun ke lapangan. Ternyata setelah sampai di TKP antara korban dan tersangka nego bahwa benar itu sepeda motornya, lalu kita adakan penangkapan. Sementara si Muhammad Abiyu Harahap ini ya kita duga, kita persangkakan dia sementara pelakunya dan juga dia penadahnya sebelum dapat pelaku utamanya. Kalau sementara kita 363 480 sebagai pencuri dan sebagai pelaku dan sebagai penadah lagi. Menurut pengakuan pelaku, ia membeli dan menjualnya di media sosial dan pelaku pencurian belum begitu ia kenal. Pelaku dikenakan pasal berlapis 363 KUHP dan 480 terkait penadah barang pencurian sebelum tersangka utama pelaku pencurian tertangkap.
Pemirsa, aksi pemalak alias praktik pungutan liar terhadap para supir di kawasan industri modern 2 atau KIM 2 yang viral di media sosial berhasil ditangkap Polres Pelabuhan Belawan. Hasil interogasi bahwa pelaku telah melakukan aksinya di kawasan industri modern selama 4 tahun dan hasil tes urin positif pengguna narkoba. Pelaku yang diamankan adalah Franky Sibapora, warga Martubung, Kota Medan, terlibat pungutan liar terhadap supir truk di kawasan industri modern yang viral di media sosial. Pelaku ditangkap tim Satuan Polres Pelabuhan Belawan dari kediamannya. Pelaku diamankan mengaku sebagai anggota Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) meminta uang sebesar Rp20.000 terhadap para supir yang baru keluar bawa barang dan melakukan bongkar muat di kawasan industri modern. Menurut Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Joshua Tampobolon mengatakan aksi pungli ini viral di media sosial. Tim dengan cepat melakukan penangkapan sesuai dengan ciri-ciri video viral tersebut. Terima kasih atas masukan dan informasi teman-teman media dan masyarakat kepada kami. Dalam tempo 1x24 jam, Pak Kapolsek Medan Labuhan bersama anggotanya berhasil mengamankan yang bersangkutan. Dan setelah dilakukan pemeriksaan, benar pelaku melakukan kegiatan pungli tersebut dan kemudian sudah melakukannya hampir kurang 3 tahun. Aksi pungutan liar ini dilakukan pelaku sudah hampir 3 tahun setelah mengalami kecelakaan motor yang mengakibatkan kaki kanannya harus diamputasi. Pemeriksaan lanjut hasil tes urin pelaku positif pengguna narkoba. Dalam kasus ini Polres Pelabuhan Belawan masih menyelidiki lebih lanjut kasus pungutan liar di kawasan industri modern pada sejumlah pelaku yang terlibat aksi pungli tersebut dikarenakan sudah meresahkan para supir. Informasi lainnya, pemirsa, datang dari para petani mengeluhkan atas kenaikan harga bibit padi dan hama burung pemakan padi, juga sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi di Kabupaten Deli Serdang. Beginilah suasana pemandangan di area ladang persawahan milik warga dengan menggunakan limbah plastik kresek untuk mengusir hama berjeniskan burung pemakan padi. Cara unik yang dilakukan para petani ini agar padinya tidak dimakan kawanan burung. Pemandangan ini terlihat indah dari kejauhan dipandang mata yang berada di Jalan Bambu Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Biasanya para petani untuk mengusir hama burung terbuat dari jerami yang dibentuk menjadi patung dan diletakkan di pertengahan areal persawahan. Namun cara itu tidak efektif dan para petani banyak mengeluhkan hal tersebut. Namun ide para petani menggunakan plastik kresek ini cukup efektif untuk mengurangi hama burung yang memakan padi milik petani yang baru tumbuh dan berisi. Selain hama burung, petani juga mengeluhkan naiknya harga bibit padi yang sangat signifikan dari harga Rp70.000 kini mengalami kenaikan Rp75.000 per 5 kilogramnya. Sedangkan untuk pupuk mengalami kenaikan dari Rp11.000 per kilogram mengalami kenaikan menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Menurut salah seorang petani, Elsaria Sianturi mengatakan ia tidak pernah mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah. Ia berharap pemerintah dapat menurunkan harga bibit padi dan pupuk juga agar padinya dapat terjual Rp5.000 per kilogramnya dari harga sebelumnya Rp4.800 per kilogramnya. Pakan burung, mengurangi burung, agak takut burungnya. Emang banyak burung sih? Banyak kali bang. Dipasang ini tuh sejak padinya ini umur berapa gitu? Udah mulai keluar lah. Udah mulai keluar baru dipasang. Ini apa aja Bu bahan-bahannya nih Bu membuat kayak gini? Plastik asoy, tali plastik. Ya dari diri sendiri aja bang. Oh, di sini Bu pupuk gimana Bu? Mahal bang. Pupuk subsidi itu nyampe nggak di sini? Enggak. Sama saya enggak. Ya saya nggak terdaftar gitu, nggak ada yang datang mau data. Ya tolonglah pupuknya dikurangi. Mengertilah sama petani. Ya, padinya kalau kami jual ya agak mahal. Bersesuai kan itu bang. Pemerintah daerah sampai pusat harus merespon dan menyikapi keluhan para petani atas kenaikan bibit padi dan pupuk yang tidak mengikuti program pupuk bersubsidi dan begitu mahal di Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Seorang lelaki tua ditemukan meninggal dunia di bawah pohon di pinggir jalan lintas Sumatera Rumbia, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Beginilah detik-detik video warga saat ditemukannya Akhiruddin Lubis, 65 tahun, warga Muara Sipongi-Pongi,
Dusun Hutatonga, Desa Hutatonga, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan tergeletak di pinggir jalan. Saat diperiksa, korban sudah tidak bernyawa. Setelah mendapat laporan dari masyarakat, pihak kepolisian langsung terjun ke TKP guna mencari identitas korban sekaligus olah TKP dengan memasang polis line dan ditemukan tas korban berisi pakaian dan ATM, buku tabungan, uang tunai sebesar Rp50.000 serta kartu identitas korban. Korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Kota Pinang. Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Catur Sungkowo MH mengatakan korban diduga telah meninggal dunia di Jalinsum sekitar Rumbia, Kota Pinang. Kemudian anggota kepolisian ke TKP melakukan pengamatan umum. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, penjelasan dokter rumah sakit pun tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan dan almarhum diduga mengalami sakit dan dibenarkan oleh keluarganya. Jam 17.00 itu ada laporan ke kami adanya seorang kakek-kakek mungkin ya tersandar dan diduga sudah meninggal dunia di daerah Jalinsum di sekitar daerah Rumbia, Kota Pinang. Kemudian anggota ke TKP melakukan pengamatan umum dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Barang-barang korban pun masih ada, baik handphone, uang, dan KTP. Kemudian kami bawa ke rumah sakit dan hasil penjelasan dari dokter rumah sakit pun tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Almarhum ini diduga mengalami sakit dan dibenarkan oleh keluarganya yaitu sakit hernia. Kini korban sudah dijemput oleh keluarga guna dimakamkan di kampung halaman. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, Punguan Poparan Raja Pasaribu Indonesia canangkan 5 program dukung pemerintah dalam pembangunan Indonesia. Musyawarah besar pertama dihadiri ratusan Punguan Poparan Raja Pasaribu Indonesia. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai pembuka musyawarah besar pertama Punguan Poparan Raja Pasaribu Indonesia di Aula Raja Indah Siregar di kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan kemarin. Musyawarah besar pertama Punguan Poparan Raja Pasaribu Indonesia membahas dan mengesahkan ADART, program kerja dan penetapan pengurus untuk periode 5 tahun ke depan. Musyawarah besar pertama dihadiri ratusan anggota Punguan Poparan Raja Pasaribu Indonesia yang tergabung dari berbagai daerah. Punguan Poparan Raja Pasaribu Indonesia memiliki visi misi yang dipesan oleh nenek moyang Pasaribu, diantaranya Martuhan, Maradat, Marpatik, Marhukum, dan Maraja. Ketua Umum Punguan Poparan Raja Pasaribu Indonesia, Beni Sahala Pasaribu mengatakan dari 5 program yang akan dibahas diantaranya adalah Peduli Pasaribu dan Stunting. Di antara program kerja yang mau dibahas di sini adalah nomor 1 menyusun buku sejarah dan tarombo Raja Pasaribu. Yang kedua tentang rencana membangun tugu Raja Pasaribu atau monumen. Dan yang ketiga membahas tentang Peduli Pasaribu Peduli atau Pasaribu Care. Pasaribu Care ini termasuk memberikan bantuan pendidikan untuk sumber daya manusia yang unggul. Ya. Kemudian itu ada UMKM-nya nanti, program UMKM, pemberdayaan, ya, petani, mengatasi stunting. Selain menggelar musyawarah besar pertama, Punguan Poparan Raja Pasaribu Indonesia akan menggelar Partangyangan Bolon yang berlangsung pada 27 Agustus 2023 dan akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara. Jaksa Agung Muda Pidana Umum Dr. Fadli Zumhana mengunjungi situs budaya Toguan Nagodang di Desa Salaon Tonga-Tonga, Kecamatan Ronggurni Huta, Kabupaten Samosir. Sementara situs budaya Toguan Nagodang tersebut diperkirakan telah berusia 200 tahun. Kunjungan istimewa Jaksa Agung Muda Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana ke Desa Salaon Tonga-Tonga, Kabupaten Samosir dalam rangka mendukung kearifan lokal budaya Batak di Bius Salaon Sitolu Hai Horbo dalam penegakan hukum lebih mengedepankan restoratif justice. Desa Salaon Tonga-Tonga yang dikunjungi
Jampidum bersama rombongan ada memiliki situs budaya Toguan Nagodang. Menurut tokoh adat Biusalaon Sitolu Hai Khorbo, situs budaya Toguan Nagodang ini dahulu digunakan para Raja Biusalaon Sitolu Hai Khorbo, tempat untuk penyelesaian sengketa warga secara adil dan berkeadilan. Sementara untuk lebih memahami lebih dalam implementasi sistem restoratif justice dengan kearifan lokal pada budaya Batak di Biusalaon Sitolu Hai Khorbo, lembaga adat menampilkan drama tentang penyelesaian sengketa warga yang dilakukan oleh Raja Biusalaon Sitolu Hai Khorbo secara adil di tempat situs budaya Toguan Nagodang. Ketua Lembaga Adat Biusalaon Sitolu Hai Khorbo, Esman Simbolon, mengatakan situs budaya Toguan Nagodang yang sudah berusia 200 tahun ini dahulu digunakan oleh para leluhur sebagai tempat untuk menyelesaikan permasalahan warga secara adil. Penyelesaian permasalahan warga oleh para Raja Biusalaon Sitolu Hai Khorbo di situs ini didominasi tentang sengketa lahan yang berujung penganiayaan. Lokal budaya masyarakat Toba Samosir dalam hal penegakan hukum yang mendepankan restoratif justice. Karena ini budaya ini begitu tua, kita hanya menghidupkan kembali budaya ini supaya menjadi tradisi kita dalam penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui kearifan lokal, mengedepankan penyelesaian oleh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan penegak hukum dalam hal ini kejaksaan. Jampidum Kejaksaan Agung Dr. Fadil Zumhana mengatakan melihat kearifan lokal pada budaya Batak dalam penegakan hukum lebih mengedepankan restoratif justice. Budaya yang memiliki kearifan lokal melalui tokoh adat diharapkan restoratif justice menjadi tradisi dalam menyelesaikan perkara di luar pengadilan. Selain meresmikan situs budaya Toguan Nagodang menjadi monumen restoratif justice, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Dr. Fadil Zumhana memberikan surat penetapan penghentian penuntutan berdasarkan restoratif justice kepada seorang warga. Pemirsa, Polda Sumatera Utara menggelar nonton bareng final Piala AFF U23 antara Indonesia melawan Vietnam bersama ratusan masyarakat. Dalam nobar tersebut, masyarakat berkesempatan mendapatkan hadiah berupa handphone dan voucher pulsa. Bertempat di halaman gedung Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara menggelar nonton bareng final Piala AFF Cup U23 antara Indonesia melawan Vietnam pada Sabtu malam. Acara yang dihadiri ratusan masyarakat yang terdiri dari komunitas ojek online dan sopir angkot ini terlihat antusias dalam menonton pertandingan final tersebut. Nonton bareng ini juga dihadiri langsung Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agung Setia, dan para pejabat utama lainnya. Walaupun Indonesia kalah melawan Vietnam dalam adu penalti, tidak menyurutkan antusias masyarakat dalam mengikuti kegiatan lainnya. Acara nobar ini semakin meriah ketika Kapolda memberikan hadiah berupa handphone kepada masyarakat yang memegang kupon undian. Selain handphone, Kapolda juga memberikan voucher pulsa yang bisa digunakan masyarakat. Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Muji Edianto mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergitas antara Polri bersama masyarakat. Muji menyebut selain nonton bareng, pihaknya juga memberikan pesan-pesan tertib berlalu lintas kepada masyarakat khususnya untuk pengemudi ojek online dan sopir angkot. Malam ini kita laksanakan kegiatan nobar Bapak Kapolda bersama dengan 3 komunitas ya. 1 komunitas bentor, 2 ojol, 3 rekan-rekan pengemudi angkot. Ini dalam rangka tentunya untuk mendekatkan polisi dengan masyarakat, di mana kita perlu bersama-sama mengamankan Sumatera Utara ini. Yang berikutnya adalah sekaligus sebagai sarana untuk kita mensosialisasikan kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas. Dalam rangka ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia serta untuk menyemarakan tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP tahun 2023, PPD Persekutuan Perempuan Distrik 10 Medan Aceh mengadakan lomba senam kreasi sedistrik 10 Medan Aceh di halaman kantor distrik Jalan Uskup Agung Sugiyo Pranoto di Medan kemarin.
Kegiatan lomba senam kreasi diawali dengan ibadah singkat yang dipimpin Pendeta Wahyu Nolim Siregar STH dan liturgis Sintua Suryani Borusia Haan. Usai ibadah, Persekutuan Perempuan HKBP Sedistrik 10 Medan Aceh melakukan senam bersama yang diikuti seluruh peserta dan panitia. Tampak antusias, semangat dan sukacita para peserta mengikuti senam bersama dengan gerakan yang diperagakan instruktur senam. Lomba senam kreasi ini diikuti 30 peserta perempuan HKBP Sedistrik 10 Medan Aceh. Ketua Persekutuan Perempuan Distrik 10 Medan Aceh Dr. Randa Lisabeth Malau berharap agar para peserta lomba senam kreasi dapat menjunjung tinggi sportivitas serta membawa semangat bagi kaum perempuan HKBP Sedistrik 10 Medan Aceh untuk hidup sehat dan bugar sehingga tercipta keluarga sejahtera dan cinta olahraga. Selain itu dapat membina semangat kebersamaan di tengah persekutuan kaum perempuan, terlebih di tengah gereja untuk melayani Tuhan dan menjadi saluran berkat. Diharapkan kepada para peserta lomba bukan hanya untuk menjadi juara, melainkan dapat memotivasi kaum perempuan khususnya yang ada di HKBP Sedistrik 10 Medan Aceh. Kegiatan lomba senam kreasi ini juga diisi dengan lomba hiburan lainnya seperti lomba makan kerupuk, lomba joget balon dan lomba lainnya serta lucky draw. Pemenang lomba senam kreasi perempuan sedistrik 10 Medan Aceh, juara pertama HKBP Pardomuan Resort Medan Selatan, juara kedua HKBP Teladan Resort Medan 1 Teladan, dan juara ketiga HKBP Pasar Melintang. Kegiatan lomba senam kreasi ini diakhiri dengan pembagian hadiah kepada para pemenang lomba. Pemirsa, menyalurkan bakat generasi muda dan sebagai upaya menangkal aksi kriminalitas tingkat remaja dengan memberi wadah berolahraga, Desa Sukamakmur gelar pertandingan turnamen sepak bola. Support kegiatan positif remaja, Camat Deli Tua dan Kepala Desa Sukamakmur memfasilitasi kegiatan olahraga di lapangan SSB Bintang Terang Jalan Purwo, Desa Sukamakmur Deli Tua Deli Serdang pagi tadi. Kegiatan olahraga yang diikuti para remaja ini diantaranya pertandingan sepak bola tingkat remaja atau pelajar saat menghadiri langsung pembukaan Champion Sukamakmur Cup 1. Camat dan Kepala Desa turut melakukan kick-off sebagai mulanya babak pertama Champion Sukamakmur Cup 1. Pertandingan sepak bola tingkat remaja ini diikuti dari masing-masing regu usia 10 tahun, 12, dan 15. Pada sesi pertama, tim Bintang Kejora melawan tim Sejati Pratama dengan skor 0-0. Sesi kedua dilanjutkan oleh tim NSP melawan Andrespa dengan skor 3-0 dan disusul tim Bintang Marendal melawan Patriot. Kepala Desa Sukamakmur Syahril mengatakan salah satu tim sepak bola binaan Desa Sukamakmur seperti SSB Bintang Kejora telah berhasil melahirkan pemain-pemain unggul dan telah mengikuti Liga Nasional. Di SSB sepak bola Bintang Kejora ini udah banyak pemainnya direkrut oleh PT Dananon ya, udah dibawa keluar gitu ya. Jadi 3-1 di Indonesia ini. Camat Deli Tua Muhammad Taufan menjelaskan pertandingan sepak bola ini digelar sebagai salah satu sarana olahraga untuk mengurangi kenakalan remaja. Ini mungkin salah satu langkah awal untuk khususnya Desa Sukamakmur yang sudah berpartisipasi dalam rangka pelaksanaan olahraga yang ada di Kecamatan Deli Tua. Mungkin ke depannya, mungkin tahun depan kita harapkan nantinya akan lebih banyak lagi yang hadir untuk pelaksanaan olahraga seperti ini. Ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ini merupakan hal yang positif. Usia-usia seperti itu memang akan agak labil, emosinya juga nggak terkendali. Apalagi sekarang ini banyak yang kita lihat seperti perkembangan narkoba, kejahatan seperti begal. Mudah-mudahan dengan diadakannya acara yang seperti ini bisa mengurangi. Diharapkan kepada pemerintah daerah lainnya dapat mendukung masyarakat dengan memberi fasilitas olahraga berupa ruang terbuka hijau yang saat ini semakin sempit akibat perkembangan pembangunan di perkotaan. Tingkat partisipasi KPUD Serdang Bedagai pada pemilu 2024 berada di angka 80%. Tentunya target tersebut akan tercapai jika sasaran utama pemilih pemula, kaum marginal dan disabilitas yang berada di perbatasan dan daerah terluar dapat ikut serta memilih.
Dari pengalaman pemilu tahun 2009, yakni KPU RI menargetkan KPUD Sergai sebanyak 77,5% partisipasi pemilih KPUD Sergai mampu berada di angka 82% target pencapaian pemilih. Tentunya pengalaman pencapaian tersebut menjadikan KPUD Sergai pada pemilu 2024 ini mampu berada di angka 80% pemilih. Ketua KPUD Sergai Fuad Hasan Lubis mengatakan pencapaian tingkat partisipasi pemilih tentunya harus didukung semua lapisan masyarakat. KPUD selaku penyelenggara tentunya berkewajiban merangkul lapisan masyarakat dengan melakukan kunjungan go to school dengan sasaran utama pemilih pemula dari tingkat SMA atau SMK sederajat, kaum marginal atau warga desa yang selama ini terpinggirkan dan tidak memiliki akses pada penentuan kebijakan sampai tingkat desa atau dikenal kaum miskin dan sebagian besar difabel, kaum disabilitas, dan yang terakhir pemilih yang berada di perbatasan dan terluar antara perbatasan Deli Serdang, Kota Tebing Tinggi, dan Kabupaten Simalungun yang kependudukannya masih di Serdang Bedagai dan belum sama sekali ikut pemilu pada setiap pesta demokrasi. Kalau di 2024 kita memang bisa menargetkan di angka 80% dengan tetap melakukan partisipasi yang berbagai jenis, beragam, seperti ya Goes to School, KPU Goes to School, kemudian menargetkan pemilih dari segmen-segmen tertentu seperti pemilih marginal, pemilih disabilitas, kemudian pemilih yang berada di perbatasan atau daerah terluar seperti itu. Kalau berkaca dari 2019, kita optimis target masih bisa tercapai. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kabupaten Labuhan Batu menetapkan sementara bakal calon legislatif Bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 583 bacalek pada 18 Agustus kemarin. Terkait hal ini, KPUD Labuhan Batu menunggu tanggapan masyarakat serta masukan calon sementara Bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu. Setelah mengumumkan daftar calon sementara DCS sebanyak 583 bacalek terkait Bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu pada 18 Agustus kemarin, kini KPUD Labuhan Batu memasuki tanggapan masyarakat serta meminta masukan dari 19 Agustus hingga 28 Agustus 2023 mendatang. Komisioner KPU Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Muhammad Ripai Harahap menjelaskan dari 716 peserta bacalek yang mendaftarkan partai politik kemarin, KPUD Labuhan Batu telah menetapkan yang tidak memenuhi syarat TMS pencalonan sebanyak 133 peserta. Dikarenakan hampir rata-rata peserta tidak melengkapi persyaratan administrasi di KPUD Labuhan Batu, namun hingga Jumat sore tanggal 25 Agustus 2023, KPUD Labuhan Batu belum menerima satupun adanya masukan dan tanggapan dari masyarakat Labuhan Batu terkait 583 yang telah ditetapkan sementara bacalek yang telah diumumkan oleh KPU Kabupaten Labuhan Batu melalui media radio dan surat kabar harian. Sampai dengan hari ini yaitu tanggal 25, KPU Labuhan Batu belum satupun menerima tanggapan ataupun masukan masyarakat terkait dokumen persyaratan calon tersebut. Seyogianya selanjutnya tanggal 29 nanti kita melakukan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat, dan di tanggal 29 sampai dengan 31 kita meminta klarifikasi terkait dengan tanggapan masukan masyarakat yang disampaikan kepada. Kata lain, apabila tidak ada tanggapan atau masukan masyarakat, maka yang kita tetapkan kemarin sebagai DCS akan kita tetapkan kembali menjadi DCT apabila tidak ada perubahan nanti pada masa pencermatan daftar calon tetap. Terkait tanggapan dan masukan dari masyarakat yang ditetapkan calon sementara Bacalek DPRD Kabupaten Labuhan Batu, KPU masih menunggu saran dan masukan hingga 28 Agustus mendatang. Selanjutnya tahapan KPU akan dilanjutkan dengan 29 Agustus hingga 31 Agustus mendatang. KPUD Labuhan Batu akan meminta klarifikasi terkait tanggapan dan masukan yang ditujukan kepada KPUD Labuhan Batu. Sementara itu, Bawaslu Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah mengajak mahasiswa untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemilu 2024 sehingga tercipta pemilu yang damai.
Ketua Bawaslu Kota Sibolga kepada mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah Sibolga mengatakan mahasiswa sangat memiliki peran penting dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu, terutama dengan ikut serta mengawasi seluruh proses pelaksanaan pemilu dan menciptakan kekondusifan pemilu. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat bagaimana mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pada pelaksanaan pemilu seperti mencegah terjadinya money politik. Dan kami juga dari Bawaslu Kota Sibolga juga punya program juga bagaimana keterlibatan mahasiswa ataupun pemilih pemula ataupun masyarakat dan media dapat terlibat juga dalam kegiatan-kegiatan Bawaslu yang tujuannya bagaimana mencegah pelanggaran-pelanggaran pemilu tahun 2024. Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Al-Wasliyah mengatakan bahwa mahasiswa harus memiliki andil yang kuat dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang dengan cara mengawasi langsung pelaksanaan pemilu sehingga bertujuan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran yang kerap muncul pada pelaksanaan pemilu. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada esok hari Senin 28 Agustus 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, bersama saya Devri Mandoza akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada hari Senin 28 Agustus 2023. Untuk pagi hari, kondisi cuaca cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Pada siang dan sore hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Kemudian, hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Karo, Deri, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Kepulauan Nias, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Pada malam hari, berpotensi terjadi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk hujan lebat, berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Karo, Deri, Pakpak Barat, Humbang Hasundutan, Pulauan Nias, Samosir, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Sibolga, Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, dan sekitarnya. Untuk dini hari, kondisi cuaca berawan dan berpeluang terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 16 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 60 hingga 98%, angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk titik panas di wilayah Sumatera Utara dari pantauan tanggal 26 Agustus 2023 tidak terdapat titik panas. Kami menghimbau kepada warga masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi terjadi hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang di pegunungan, lereng timur, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi mengakibatkan longsor, banjir, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selain cabang olahraga, objek wisata alam Arung Jeram juga memiliki daya tarik tersendiri. Dengan menampilkan sejuknya air sungai, juga wisata pemandangan indah alam sepanjang sungai kini mulai diminati warga. Objek wisata Arung Jeram ini tepatnya di Desa Simonis, Kecamatan Aiknatas, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Berlokasi di kaki Bukit Barisan, memiliki suasana alam yang masih asri jauh dari pencemaran dan polusi. Salah satu objek wisata yang saat ini digemari warga adalah olahraga wisata Arung Jeram. Wisata Arung Jeram dapat dinikmati semua umur dan kalangan pemula meskipun fasilitas belum memadai, namun objek wisata Arung Jeram tersebut dekat dengan akses jalan. Hal ini didukung dengan sikap warga setempat yang ramah tamah terhadap wisatawan. Kepala Desa Simonis Amrul Dalimunte mengatakan, selain objek wisata Arung Jeram, di lokasi yang sama juga terdapat goa alami sebagai objek shot foto selfie dengan pemandangan perbukitan. Sangat cocok untuk objek wisata lokal maupun tingkat nasional. Selain daripada Arung Jeram, kita juga punya ada di sini namanya goa alami yang sudah terbentuk, dan itu akan bisa kita bentuk, kita bangun menjadi spot foto
sehingga ketinggiannya sangat indah apabila kita memandang ke bawah. Satu, kemudian yang kedua, view pemandangan yang ada di daerah sungai, di kiri kanan sungai ini sangat indah, Pak. Hutannya masih asri, belum dirusak, masih alami, sehingga kalau kita melakukan perahu rafting itu sangat sejuk sekali, mencuci mata kita yang sangat indah kiri kanan sungai ini. Harapan kita mudah-mudahan wisata alam yang ada di desa kita ini menjadi salah satu spot wisata yang dikunjungi oleh banyak orang, baik itu di Kabupaten Labura, Kabupaten lain, bahkan kalau bisa Nusantara dan dunia. Kepala Bidang Olahraga Dispora Joni Ramses Simajuntak mengatakan adanya potensi objek wisata Arung Jeram ini Pemkab memberikan pelatihan kepada warga sebagai pemandu Arung Jeram. Tujuannya agar memberi rasa aman dan nyaman bagi para pengunjung saat mengikuti Arung Jeram selama 2-3 jam setengah menelusuri sepanjang alur Sungai Simonis yang terkenal dengan pemandangan yang masih asri. Berharap objek wisata tersebut dapat menciptakan tenaga kerja dan penghasilan bagi warga setempat. Harapan kami ya untuk objek wisata yang ada di Kumar Simonis ini, bahwasanya objek wisata ini bisa membangkitkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, karena dengan adanya objek wisata ini maka perekonomian yang ada di Kecamatan yang atas bisa membantu masyarakat dan mengurangi juga tingkat pengangguran. Ketika pengunjung datang ke tempat objek wisata ini menjadi ikon Labuan Batu Utara dan bisa kita nikmati, dan kami berusaha untuk melayani yang terbaik. Bahwasanya objek wisata di Labuan Batu Utara ini sangat luar biasa. Objek wisata Arung Jeram ini mengalami kurangnya tingkat promosi sehingga objek wisata Arung Jeram ini hanya ramai dikunjungi wisata lokal pada hari libur saja. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Putri Rahmadani Zin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.